Ustadz Ana bingung, sebenarnya bagaimana pandangan ulama salaf mengenai tahdzir dalam kurung disyariatkan atau tidak? Tolong tunjukkan dalilnya. Karena sebagian ustadz sunnah ada yang mentahdzir dai lain dalam kurung dalam penyimpangannya, dan di sisi lain ada pula ustadz sunnah yang menghimbau untuk tidak saling mentahdzir. Bagaimana ini Ustadz? Ana bingung. Berapa banyak yang bingung di sini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang lain sudah paham ya? 5. Jawab enggak? Kenapa yang enggak angkat tangan minta dijawab? Biar lebih mantap. Tahdzir itu apa sih? Memberi peringatan. Disyariatkan enggak memberi peringatan? Dalilnya Al-Quran dari awal sampai akhir. Dalilnya itu peringatan isinya ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Fahdharhum qatalahumullah, fahdharhum, tahdzir. Banyak dalilnya. Tinggal siapa yang mentahdzir, siapa yang ditahdzir, dan apanya yang ditahdzir. Masalahnya di situ. Ketika siapa ini adalah yang berwenang dan objeknya memang pantas ditahdzir, alasannya juga benar, hadza syar'i masyru', dapat pahala. Bahkan itulah kerjaan para nabi, mentahdzir yang memang layak untuk ditahdzir. Kalau ada kesalahan, misalnya yang menjatuhkan tahdzir ini tidak punya wewenang, yaitu namanya oknum ustadz. Ada oknum ustadz, ada ustadz sunnah. Ini juga istilah yang perlu dijelaskan, yang mana ustadz sunnah yang mana gitu loh. Ini definisi ini munculnya juga baru-baru. Ustadz sunnah, dari mana label ini bisa didapatkan? Dari mana? Patokannya apa? Dia itu ustadz sunnah, yang ini bukan ustadz sunnah. Patokannya apa? Nah, kalau memang patokannya udah nggak jelas, ya nggak bisa jadi standar. Kemudian ustadz sunnah itu bukan maksum. Hati-hati. Tidak ada ustadz sunnah maksum, tidak ada salahnya. Ada. Semua ustadz itu ada salahnya. Ketika dia melakukan kesalahan, tidak lepas dari dua kemungkinan. Kesalahan yang itu fatal, dan banyak orang tidak sadar kalau itu kesalahan fatal, dan sudah terlanjur nyebar, ini yang ditahdzir. Ya, pertama kesalahannya fatal, dan banyak orang tidak paham kalau itu kesalahan fatal dan sudah nyebar. Maka perlu tahdzir yang seimbang. Siapa yang mentahdzir? Ya harus bisa mendatangkan bukti kalau itu salah. Selesai. Siapa yang bisa mendatangkan bukti secara ilmiah berdasarkan dalil bahwa ucapan ini, statement ini, fatwa ini salah, pemahaman ini menyimpang, ini adalah pemahaman misalnya Qadariyah, atau ini pemahamannya Murji'ah, atau ini pemahamannya Khawarij. Hati-hati. Harusnya kalau memang orang yang ditahdzir ini baru kali itu dia kejeglong, tapi overall secara umum dia ini masih banyak sepakatnya dengan akidah Ahlus Sunnah, ya tahdzirnya harus proporsional, lemah lembut.
Maksudnya lemah lembut itu artinya tidak dengan bahasa yang keras, yang tunjuk orang, enggak. Sebutkan aja kesalahannya di sini. Ya, telah tersebar sebuah statement di mana orang ini mengatakan begini. Perlu diketahui bahwasanya ucapan ini tidak benar karena menyelisih dalil. Ini bahkan ini adalah ucapannya orang-orang yang berakidah begini. Gak perlu orangnya disebut-sebut. Tapi kalau memang orang ini sudah terkenal dia mengusung bukan pemahaman Ahlus Sunnah, ya monggo. Ahli bid'ah itu di antara apesnya ahli bid'ah adalah jadi sasaran tahdzir. Ya, salahnya jadi ahli bid'ah. Gak ada ampun sudah. Apalagi dia pakai corong, tahdzirnya juga harus pakai corong. Kalau tulisan, tahdzir secara tulisan. Dia naik di podium, ditahdzir juga. Pokoknya harus diimbangi kebatilan itu dengan penjelasan yang proporsional. Nah ini sebetulnya itu mekanisme perang antara kebenaran dan kebatilan dalam bentuk lain. Kadang yang ditahdzir ini memang sudah jelas pemikiran menyimpang. Kadang ini kesalahan-kesalahan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Tapi fatal itu nggak harus keluar dari Ahlus Sunnah, tidak. Tapi cukup fatal gitu loh. Harusnya ini haram karena dia salah paham jadi memfatwakan halal. Masa dibiarkan? Diluruskan dong, gitu kan? Tapi sudah tanjung nyebar gimana? Ya sudah buat penjelasan yang misalkan ini fatwanya salah. Tapi bahasanya bahasa yang ilmiah saja gitu. Jangan kemasukan subjektivitas. Kemudian pakai kata-kata yang kasar. Kecuali kalau memang kesalahannya ini sudah menyimpang jauh, berbahaya, mencemari nama Islam. Seperti penyimpangan orang-orang yang sudah jelas-jelas terjerumus dalam pemikiran Khawarij, itu memang bahasa tahdzirnya keras dan itu digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya, berarti ini adalah sunnah karena penyimpangan mereka ini bahaya banget dan fitnahnya ini terselubung. Zahirnya mereka orang-orang soleh. Jangan terpedaya dengan zahir mereka. Makanya Nabi memberikan tahdzir yang sangat keras. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Ya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sampai sahabat Abu Umamah ketika melihat ada kepalanya orang-orang Khawarij habis dipenggal gitu, gantung di Masjid Kufah. Tanya, kepala siapa ini? Hadi ru'usul Khawarij. Kilabun nar. Abu Umamah al-Bahili. Tahdzir bukan itu. Yombahnya tahdzir. Anjing neraka. Karena apa? Bahayanya pemikiran mereka. Rafidhah tahdzir. Keras tahdzirnya para ulama. Baca aja buku-buku Ahlus Sunnah, buku-buku akidah. Bagaimana para ulama mentahdzir jangan dekat-dekat sama ahlul ahwa, sama ahlul bidah. Orang-orang Rafidhah itu tidak boleh dimakan sembelihannya, tidak boleh dikawini perempuannya. Kalau mati jangan dilayat, jangan dikubur di kuburan kaum muslimin. Sama akan dengan Majus. Yahudi aja masih dimakan sembelihan, Nasara masih dimakan sembelihannya. Rafidhah lah. Jadi itu tahdzir. Cuman siapa yang mentahdzir, siapa yang ditahdzir, apa alasannya, ini harus ilmiah semua. Jadi kalau jangan tahdzir mentahdzir, itu maksudnya jangan sama Ahlus Sunnah saling tahdzir. Ada juga oknum-oknum, ya, kesalahan ini cuman kesalahan persepsi, menurut dia salah, menurut dia loh ya, bukan menurut syar'i. Terus dia lancarkan tahdzir yang bertubi-tubi, ya ini nggak benar ini yang kayak begini nih, nggak benar. Jadi
Jadi kesalahan itu menurut siapa? Menurut dalil. Mana dalilnya? Dalilnya seperti ini. Siapa yang memahami begini? Cuma kamu. Ya mohon maaf. Kalau cuma kamu yang paham begini, kamu siapa? Kan gitu. Apakah kapasitas dia sudah cukup mumpuni untuk menjadi satu-satunya orang yang paham terhadap dalil ini? Kita harus dudukkan juga masalahnya apa, gitu loh. Masalahnya apa dulu? Jadi ya lihat-lihat masalahnya case by case. Ada kalanya tahdzir itu hak, ada kalanya tahdzir itu batil. Orang musyrik juga mentahdzir kita. Mentahdzir. Ahli bid'ah mentahdzir ahli sunnah. Oh jangan tahdzir-tahdziran. Lah ya emang itu kos di mana nikmatnya hidup. Ya. Yang batil biarno batil, yang hak jangan ganggu orang lain, biarkan dia. Tidak ada kehidupan kayak gini. Ya namanya hidup itu ada pertentangan antara hak wal batil.